firman Tuhan di Taman Getsemani. Dari ayat 36, 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi Tuhan khusus memberikan waktu untuk berdoa di masa yang sukar, yang dia harus hadapi kematian. Yang dia lakukan adalah berdoa, mengumpulkan murid-muridnya berdoa. Nah terus 1, 2, 3, membawa Petrus dan 2 anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang bobo. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh penurut tetapi daging. Sekali lagi baca, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebab roh memang menurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang bobo, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan. Membaca firman Tuhan adalah suatu yang harus menjadi kesukaan saudara. Iya, akhir-akhir ini Rabu dan Jumat saya menekankan untuk membaca firman Tuhan 5 pasal. Jadi setiap kali kita membaca, hati saya berdebar-debar dan rasa semangat saudara. Iya, tidak berasa bosan, bacanya gak enak, tetapi merasakan bahwa ada sesuatu yang indah saat pembacaan firman Tuhan. Di dalam Esra itu ya, Nehemia, Esra mengajak mereka untuk membaca Alkitab dari pagi sampai malam, membaca Alkitab, membaca Taurat, sehingga mereka merasakan ada sesuatu yang indah. Saudara, memang membaca Alkitab itu banyak orang yang imannya sudah, orang Manado bilang lau-lau, atau sudah tidak panas, tidak dingin, ya kan? Jadi mereka kalau suruh baca Alkitab, mereka buat itu menjadi obat tidur. Mereka rasa mengantuk, ya ngantuk. Ya kemarin pembacaan Alkitab 5 pasal kebetulan di Nehemia ya, iya kebetulan di Nehemia. Dan waktu membaca saudara ya, itu kebanyakan nama-nama. Jadi kalau orang hamil bagus baca itu karena banyak nama-nama, ya
nama-nama bahasa Arab, nama-nama bahasa Yahudi, nama Yahudi ya. Dan kemudian jadi ada lidah yang terpeleset karena membacanya sudah pagi ya. Sehingga Ibu Miss bilang waktu dia baca pohon, dia bilang pohong. Iya, jadi semua ketawa. Iya, sudah, ini ketahuan orang Manado yang baca. Tulisnya pohon, dia baca pohong. Ya. Pohong. Dan jadi yang sudah mengantuk bisa bergembira. Ada turut bekerja kan? Coba, apakah dia sengaja baca pohon bilangnya pohong? Iya, jadi semua tertawa. Yang mulai ngantuk-ngantuk juga bangun. Tapi saya bersyukur karena pembacaan Alkitab jarang yang tertidur, kecuali ada yang ngumpet untuk tidur. Kalau ia ngumpet tidur ketahuan, pas gilirannya dia tanya, sudah di mana? Ayat berapa? Nah, ketahuan dia memang tidak serius, fokus. Tapi kalau kita fokus, walaupun nama-nama itu aneh dan sukar di lidah kita, tapi karena kita bergairah, kita merasa luar biasa. Siapa yang hari Rabu suka datang? Mari datang lagi. Dipancingkan supaya mari datang lagi. Dan pembacaan Alkitab itu menyenangkan kan? Iya, menyenangkan. Karena ada yang kita rasakan. Dan saya pikir dulu kalau bacaan Alkitab itu buat obat tidur, tapi sekarang pembacaan Alkitab menyenangkan, ya kan? Ada yang salah-salah sedikit, kita bisa tertawa bersama karena kita milik bersama dan miliknya Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita hari Selasa Anda diundang ibadah doa puasa nasional. Di sini yang mengadakan adalah Departemen Wanita. Kebetulan saya ketua 3 bagian doa. Jadi mereka nanya, Ibu, doa puasa nasional ini, jadi bukunya di sini. Jadi berbagai gereja juga datang, bukunya di sini. Jam 10:30, maka mereka bilang, Bu, jemaatnya suruh datang dong. Jadi saya umumkan. Dan waktu ditanya, Ibu, kita mau bikin temanya apa? Mereka tanya, dan puji Tuhan, saya bilang, Taman Getsemani aja tinggal berapa harinya, kan? Karena Selasa, terus Jumatnya sudah, ibadah Jumat Agung. Jadi saya bilang, Taman Getsemani aja. Nah, dan mereka menerimanya dan bilang, oh ya, thy will be done. Mungkin Pater bisa tampilkan, nanti, saya sudah kirim di grup ya, thy will be done. Jadi puji Tuhan, saya hari ini ingin membawakan thy will be done. Nah saudara, karena saya percaya bahwa kita banyak berdoa, tapi kita harus mempelajari doa Yesus di Taman Getsemani. Adalah doa yang sangat dalam. Kalau dipelajari doa pendek tetapi sangat dalam. Karena thy will be done cuma 4 kata. Nah, katanya dibagi 2 doanya. Kalau boleh cawan ini lalukan daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi. Artinya kehendakmu saja yang jadi Tuhan. Nah, di dalam kehidupan tantangan yang kita alami, kita harus berani berkata seperti Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendakmu. Apalagi di dalam perjuangan hidup, di dalam sakit, di dalam persoalan keluarga, rumah tangga, persoalan yang kita hadapi di dalam pelayanan atau keuangan Anda, pekerjaan Anda, betapa beratnya hari-hari ini sehingga dikatakan Amerika pun mengalami kegoncangan ekonomi. Yang Amerika yang dulu tidak ada, dikatakan tidak ada pengemis di pinggir jalan itu, jarang ada ya. Sekarang di mana-mana ada, dan mereka tidak takut buat tenda di jalan-jalan, tapi bukan di tengah jalan. Tengah jalan kan
Indonesia dan dia membuat rumah untuk penampungan mereka. Tetapi yang lain di California tidak tahu, saudara ya. Jadi kita bersyukur bahwa ada orang Indonesia yang bangkit memperhatikan. Nah, dia adalah pasti orang Kristen ya. Nah, kita lihat di sini, thy will be done. Nah, mereka bilang, ibu siapa yang khotbah ibu, atau iya siapa? Terus saya bilang jangan saya, karena ada sekum kita, ya sekretaris kita, ya pejabat pusat yang sangat keren, ya karena sekum ini yang ngatur semua, ya namanya sekretaris umum. Kalau ketum, ya Pak Ruwin Adi ketua umum. Kalau sekum, ya Pak Yosafat Mesa. Dan dia sudah oke, maka dia yang akan berbicara. Saya cuma doa, ya pembukaan. Nah, saudara, kita membaca hari ini doa Yesus, thy will be done. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Ada satu bahasa, ya saudara, iya, saya sampai ini saudara ya, karena saya cuma tahu tertulis bahasanya iya. Iya. Bahasanya kata jadilah kehendakmu, dengan bahasa Latinnya fiat voluntas tua. Saya pikir ya ini bahasa Manado atau bahasa Batak ini ya. Iya. Fiat voluntas tua. Saya tanya anak saya, fiat voluntas tua ini kalau bahasa-bahasa Yunani, Yahudi, Ibrani kayaknya bukan, ya kan? Nah, jadi saya pikir ini bahasa apa ya? Ternyata ini bahasa Latin, ya. Fiat, karena saya ingat mobil Fiat. Dulu ada mobil Fiat kan? Ya, zaman dulu. Karena saya punya tante punya mobil Fiat dulu. Fiat voluntas tua. Kalau tua, semua orang mau jadi tua. Yang muda sekarang aja rambutnya udah pakai warna putih, ya. Nah, kita lihat di sini ini doa yang sangat luar biasa. Via voluntas tua. Ini dikatakan jadilah menurut kehendakmu, atau biarlah dilakukan. Artinya biarlah terjadi, biarlah dikerjakan, biarlah menurut kehendak Tuhan saja. Atau ketaatan, tetapi ketaatan yang membawa sukacita. Karena ketaatan pada rencana kehendak Tuhan membuat kita tidak merasa tertekan, tidak merasa menyesal, tidak merasa rasanya kecewa, tidak. Via voluntas tua, artinya bukan kemauanmu saja Tuhan, tetapi hati bersukacita. Karena itu orang Kristen dibunuh, ditikam, dipotong-potong, bahkan digantung, diapain saudara, karena mereka berbuat baik, menolong orang, memberikan makanan, atau seperti Anda lihat di Cianjur itu, memberikan makanan malah dimarahin, ya kan? Coba menolong malah dimarahin, dan bahkan dibunuh dan yang lain-lain. Orang ibadah tidak mengganggu tetangganya, tetapi juga di-stopin dan diserbu gitu ya, di demo. Jadi kita lihat semua itu adalah bagian dari kehendakmu yang jadi Tuhan. Kenapa Tuhan harus membentuk karakter iman kita untuk kita benar-benar mengerti bahwa tempat kita bukan di dunia, tempat kita di surga. Amin. Kita warga negara surga. Sehingga saat itu pun kalau kita melihat di mana siapa yang dilemparin batu sampai mati, tapi dia katakan Tuhan. Ya, kencengin dong. Ya, pintar. Ya, jadi Stefanus yang memberitakan Injil dan berbuat baik pun
bukan kehendakku tapi kehendak Tuhan. Amin. Iya, kepadamu kuserahkan. Jadi artinya serahkan saja. Artinya iya, bukan aku lagi tapi Tuhan. Maka dia dengan tersenyum karena dia melihat kedatangan Tuhan, merangkul, menyambut dia. Itulah orang Kristen, saudara. Sebab itu jangan khawatir, untuk tantangan memang pasti ada. Orang agama manapun tantangan pasti ada. Amin. Semua juga hidup ini banyak tantangan dan penderitaan, tetapi biarlah kita bisa melihat bahwa hidup kita pun sudah diatur oleh Tuhan. Dikatakan yang saya kira renungan Anda, orang kaya pun suka berasa tidak cukup, tapi orang miskin pun tidak kekurangan. Amin. Iya, orang yang gaji sedikit pun tidak kekurangan. Jadi kita tidak perlu khawatir di dalam hidup ini. Sehingga doa disampaikan Tuhan, dikatakan bahwa kalau boleh, saya melihat di sini, mari kita perhatikan lagi ya. Dia menaruh muridnya, berkata, duduk kamu di sini, aku pergi berdoa. Dan dikatakan dia membawa Petrus dan kedua sebedeo sertanya, maka mulai ia merasa sedih dan getar. Kenapa orang banyak berdoa dan merasa sedih? Ya kan? Kok orang berdoa, rasanya nangis, hancur hati, karena kita ini manusia yang mau menyerahkan kehendak kita. Bukan lagi mau kita, tapi maunya Tuhan. Sehingga ada kesedihan pada Tuhan. Secara manusia dia lahir dengan wujud manusia, dan dia mau meninggalkan murid-muridnya dan semua yang secara jasmani dia punya keinginan dan kasih sayang buat seluruh murid-muridnya. Dan kemudian apa yang jadi? Dia harus menyerahkan keinginan manusianya dan mengambil rencana Tuhan. Jadi banyak Tuhan harus izinkan penderitaan kita di dunia ini, supaya kita akhirnya berjuang dan tidak bisa-bisa. Akhirnya kita bilang, Thy will be done. Bukan kehendakku lagi, tapi kehendakmu. Saat kita berkata seperti itu, kita akan mengalami satu kekuatan. Ada satu orang, dia waktu mengalami masa kesusahan, dan dia mengalami sangat tertekan dan stres, dan dia rasa dia sudah berdoa, dia sudah bekerja, dia sudah berjuang, dan kemudian dia tidak bisa melihat bagaimana Tuhan menjawab doanya, bagaimana dia bisa berhasil dan dia bisa menolong masalahnya ini belum beres. Dan satu waktu dia lagi jalan dan berpikir, sehingga dia kusut banget tuh. Mukanya kelihatan banget. Jadi orang kalau belum mengerti ini, maka setiap masalah kecil pun muka kusut, muka muram akan kelihatan. Kita pasti nanya, masalah apa? Dan mereka yang gengsi bilang, oh enggak, padahal kelihatan loh di muka, kelihatan. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka punya pergumulan, kan? Nah, tetapi orang ini, dia mengalami sangat stres dan itu terlihat jelas, kan? Dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Sehingga waktu dia terus memikirkan, dia bukan orang biasa, dia juga orang Kristen. Tiba-tiba suara itu muncul di hatinya, Thy will be done. Saat itu suara itu begitu kuat, Thy will be done, Thy will be done. Bukan kehendakmu, tapi
kehendak Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan doa yang sangat dalam pada kita, bahwa kalau toh kita nggak bisa berjuang dengan logika, pikiran kita, keahlian kita, pengalaman kita, kedudukan kita, keuangan kita, jabatan kita, kerja keras kita, ternyata tidak bisa mencapai apa yang kita mau, apa yang kita rencanakan. Suara ini berkata, "Thy will be done." Bukan kehendak, tetapi kehendak Tuhan. Maka belajarlah untuk berserah. Belajarlah untuk memiliki satu yang dikatakan tawanan roh. Petrus berkata dia di dalam Kisah Rasul 20 dia katakan bahwa aku tawanan roh. Saudara, tawanan roh artinya orang yang mengerti thy will be done. Orang yang mengerti bahwa aku ada di dunia bukan karena mau-mauku, bukan karena orang tuaku, bukan karena sana keluargaku, tapi aku ada di dunia karena Tuhan. Coba Anda lihat nafas Anda, emang ada selang dengan orang tua kita? Tidak. Terus ada baterai enggak di dalam badan ini yang bisa menggerakkan terus nafas masuk keluar, masuk keluar? Lidah di saat makan bisa munyah-munyah, ya kan? Bisa gigit, bisa nelan, bisa. Siapa yang bikin semua itu? Adalah Tuhan. Maka untuk hidup Anda saja, Tuhan yang atur, Tuhan yang buat. Coba kalau ada debu, mata Anda basah debu, angin di mata Anda begini terus. Emang boneka gini terus? Enggak. Kenapa ada refleksi, ada spontan gitu? Siapa yang buat itu? Emang ada baterainya? Emang ada komputernya yang diatur? Kalau tiba-tiba ini komputer langsung, ya kan? Tidak. Siapakah itu? Roh Allah itu ada padamu. Amin. Tuhan. Dan Tuhan tidak membedakan orang kaya, orang miskin. Nanti orang kaya yang matanya kalau debu datang dia tutup. Nanti orang miskin debu datang nggak tutup-tutup, ini terus langsung merah matanya, kotor matanya. Kan tidak. Karena dia Allah yang adil. Bukan karena orang pintar terus orang bodoh matanya ada debu gini aja. Tidak. Spontan kan? Apa kita langsung bilang ke mata, cepat-cepat tutup mata, cepat tutup mata? Kan tidak kan? Tiba-tiba aja langsung gini kan? Wow, Anda belajar bahwa ada Yesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Yes, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Ya, di saat Anda mengalami tekanan, Anda mengalami masa-masa sukar, mari Yesus datang dan berlutut. Yesus datang dan dia pergi ke Taman Getsemani. Dan dia berlutut. Dan dia berdoa. Waktu itu dia manusia 100%, tetapi dia juga Allah 100%. Maka saudara, doanya kalau boleh jangan ini lakukan. Karena roh manusia itu selalu punya rasa bisa nggak ya. Tetapi dia mengakhirinya dengan bukanlah kehendakku yang harus dilakukan, bukan doaku yang keren, bukan kerja kerasku yang luar biasa, tetapi kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhanlah yang akan membawa kita bahagia. Amin. Bukan karena kita punya suami yang ganteng, kita punya istri yang cantik, bukan karena kita punya istri
istri yang bisa masak, ngatur makanan kita sehingga kita jadi sehat. Bukan karena suami yang bisa bekerja keras dan bisa kasih duit untuk kita jajan dan pergi ke mall, untuk selalu duduk di kafe. Ya, tidak juga. Tetapi yang paling indah, mengerti bahwa hidup kita ini ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan. Saya kadang-kadang suka melihat cara Tuhan. Kalau kita rajin menyembah Dia, rajin beribadah, rajin mencari Tuhan, dan rajin berbuat baik. Iya, tidak malas, tetapi rajin dengan tugas kita rajin, maka kita akan lihat bahkan yang kita tidak doakan pun, yang kita tidak sampaikan dengan lidah bibir mulut kita, itu pun Tuhan bisa adakan. Amin. Tuhan bisa adakan. Dan saudara, Tuhan tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mau berdoa seperti Tuhan. Bukan aku lagi Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Amin. Jangan paksakan kehendak kita. Karena kalau paksakan kehendak kita, di depan kita pikir keren dan bagus, tetapi ternyata diakhiri dengan hal yang tidak baik. Ya seperti istri Lot. Istri Lot melihat yang bagus, suruh pilih, maka mereka memilih yang kelihatan indah di mata manusia. Ternyata di sana ada banyak rancau, ada banyak hal yang menjebak, sehingga saudara akhirnya Tuhan harus bakar Sodom dan Gomora, dan mereka ketakutan harus lari keluar. Beruntunglah kita punya Tuhan yang untuk semua yang harus terjadi yang tidak enak, kalau kita intim dengan Tuhan, ada suara Roh. Amin. Ada suara Roh. Sebab itu kita harus pekakan suara Roh. Kalau teman-teman mengajak kita, udah nggak usah, ngapain pergi ke situ, ngapain bergereja di situ, tanya lagi sama Tuhan, apakah gereja di sana Tuhannya lebih besar dengan gereja di Montreal? Apa yang di sana Tuhannya orang Amerika, terus di sini orang Jawa? Iya, ternyata tidak. Iya kan? Sama. Kalau sama, kenapa kita mau bertanya lagi? Kita tahu bahwa di situ pun Tuhan yang sama yang kita layani. Maka kita harus mengerti Tuhan mencari kesetiaan. Saya mengingat, iya, di dalam Matius, ayo cepat jawab. Di dalam Matius, daging bidan itu pengertian dia bukan kehendak yang jadi, tapi yang pertama-tama Anda dapat di mana? Ayo. Wah, beri tepuk tangan buat dia. Ayatnya dong. Iya, sebelum Yesus lahir, ada seorang ibu yang mengajar, yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, yang punya ketaatan, kesalehan hidup, kesetiaan untuk sesuatu yang berat, bahwa dia harus melahirkan Yesus yang adalah Allah, dan dia belum kawin. Ini rasanya nggak mungkin kan? Itu mustahil. Ya, nanti ditampilkan ayatnya. Ya, jadi itu mustahil. Itu ada di dalam Lukas 1. Ya, kita lihat ya. Lukas 1 ayat 38. Jadi di sini Anda lihat bahwa Yesus sebenarnya memiliki seorang ibu yang luar biasa. Iya, Yesus adalah Allah. Sebenarnya itu cuma saluran, bukan ibu. Iya, ibu yang rohaninya, dan itu adalah ibu jasmani, di mana dia harus lahir sebagai manusia, supaya manusia melihat bagaimana yang dari bayi pun, yang di kandungan pun bisa berjumpa dengan Tuhan. Sehingga dia harus
manusia, termasuk yang masih di janin. Nah, kita lihat apa kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dalam pengertian thy will be done, jadilah. Aku tidak bisa menolak. Sehingga keadaan yang harus terjadi padanya adalah dia bisa dirajam kalau ketahuan dia belum kawin dan belum punya suami, tetapi harus punya anak. Dan inilah perjuangan thy will be done. Satu penyerahan kepada Tuhan, satu penyerahan pada rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa memilih, aku harus pilih lahirkan dari orang tua yang kaya, orang tua yang pintar, orang tua yang punya rumah keren, orang tua yang punya pejabat, orang tua yang menjadi presiden atau seseorang yang punya nama yang hebat atau pendeta yang hebat. Tidak ada yang bisa milih, kan? Ayo, ada yang bisa milih? Wah, Ika suster bisa milih ya? Nah, tidak ada yang bisa milih. Ingat, yang kaya juga tidak berasa cukup, yang miskin juga cukup. Amin. Iya. Betapa Allah mengatur semua indah, sehingga yang menjadi masalah, persoalan, tantangan hidup kita, karena kita mengikuti Yesus, kita punya Allah yang adalah Bapa yang mengatur hidup kita. Kita harus tahu ayat ini berkata, Maria di dalam perjanjian baru yang pertama bisa bilang, biarlah jadi kehendak. Amin. Jadi kehendak. Kalau kita kembali di dalam Yeremia 29 ayat 11, kita akan temukan bahwa hidup kita ini sebenarnya yang mengatur Tuhan. Membuat kita tidak nyaman dan kita tertekan karena kita tidak mengerti tentang Tuhan dan keperkasaannya, kedahsyatannya, dan kasihnya pada kita. Yeremia 29 ayat 11, dia katakan, aku tahu rancanganku padamu bukan rancangan kecelakaan, tapi ya sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Nah, ini adalah blueprintnya Tuhan. Iya, mengenai kamu. Jadi setiap kita memiliki panggilan, memiliki satu yang Tuhan mau, jadi bukan mau kita. Jadi sudah diatur di sononya. Kalau saya disuruh pilih, tentu saya pengen menjadi istri pengusaha atau istri presiden, ya kan, yang hebat, ya, bukan presiden taksi. Nah, terus kita lihat, kita pasti memilih yang kita lihat enak, yang kita lihat nyaman, ya kan. Tetapi ternyata melalui penderitaan saya berjumpa dengan Tuhan. Karena aku berjumpa dengan Tuhan, maka aku menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Maka muncullah roh yang bersemangat, yang tidak mau berhenti mengasihi Tuhan. Dan saya tahu itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga saya menemukan rancangan. Ternyata saya bukan saja ibu rumah tangga, bukan saja mama dari Cika dan Den, Oma atau Granny dari Carmen dan Candace, tetapi saya juga punya banyak anak di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kenapa? Karena saya punya Tuhan. Saya pulang dari Ambon, dan ternyata di Ambon sana pendeta di sini yang itu telepon saya, dan semua yang telepon itu panggil Bang, orang Ambon, pendeta gembala sidang di sini di PTC, terus kemudian tiga apa sami, bukan notaris apa akunting apa,
pajak ya, konsultan. Nah, mereka cari saya dan semuanya panggil Mam. Jadi di Ambon saya punya anak. Ya. Di Papua juga semua panggil Mam. Ini ada di mana? Nah, di mana saya pergi? Saya punya anak-anak. Jadi saya senang banget karena berjumpa dengan rancangan Tuhan. Akhirnya di mana-mana saya punya rumah, punya anak-anak yang menyediakan dan membawa saya makan, minum, dan membawa saya kemana-mana. Iya, di Manado juga ada. Iya, iya, selain saya punya keluarga tentu di Manado, karena keluarga saya, tidak semua panggil saya Mam. Iya, panggil saya sebagai I atau Ko atau panggil saya tante atau apa. Tapi saudara yang anak-anak rohani semua panggil Mam. Jadi di Manado banyak juga. Jadi di Amerika pun ada. Jadi kalau kita menemukan rancangan Tuhan, kita akan tahu kalau kita hidup dalam rencananya, penderitaan model apapun Anda tidak merasakannya. Amin. Dia tidak memilih orang kaya atau orang bodoh. Orang bodoh yang harus dipakai Tuhan supaya banyak orang rasa kasihan karena dia bodoh, bicara aja ya, karena bodoh gitu. Terus tanya, doa Bapak kami bagaimana? Dia nggak bisa karena dia bodoh, terus kasihan ya. Bukan hanya kalau orang bodoh baru kasihan. Nah, kalau orang pintar baru keren. Tidak. Bagi Tuhan bisa pakai semua. Amin. Tuhan bisa pakai dan mari temukan karena kita saling membutuhkan. Amin. Maka di sini Anda lihat rancangan apa yang ada pada Tuhan, besar itu Tuhan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sedangkan kalau kita lihat, kenapa Tuhan Yesus bilang, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Ya, kita ada punya keinginan-keinginan yang mungkin tidak tercapai kan. Dan orang yang tadi saya ceritakan, dia mendengar suara itu. Artinya posisi Anda di mana, di gereja mana, di perusahaan mana, di keluarga mana Anda dilahirkan, dan Anda ada dalam lingkungan mana, mari terimalah. Amin. Terimalah, jangan terlalu macam-macam, karena segala sesuatu dimanapun akan ada penderitaan. Tetapi orang yang ada di dalam rencana Tuhan, penderitaan itu tidak membawa kekacauan, stres, tetapi damai sejahtera. Amin. Karena dia sudah berjanji, rancangan dia pada kita tidak dibilang ya menderita tapi kemudian nggak enak, tidak, tapi dia bilang damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Tentu bukan saja hari depan di dunia nanti kaya raya, tidak ditulis seperti itu, tetapi hari depan kita di surga jauh lebih indah. Amin. Wah, dengan masa pandemi ini banyak orang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, sehingga mereka di dalam kesusahan mereka bisa berkata, bukan kehendakku lagi, dan mereka bisa merasakan surga itu indah. Amin. Sehingga mereka tidak takut mati, tidak takut masalah kesusahan, karena orang miskin pun akan cukup. Ya, Tuhan tidak merencanakan kegaduhan, kekacauan, kecuali kita masih hidup dalam kedagingan. Sebab itu Tuhan katakan waktu dia berjumpa dengan murid-muridnya, dia katakan apa pada muridnya? Sangguplah kamu bertahan sejam saja. Terus kemudian roh penurut memang, tapi daging lemah.
Iya kan? Jadi sudah ikut dengan Tuhan kan? Ke atas gunung kan, ke bukit, ya, Taman Getsemani. Tapi mengantuk terus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan banyak orang tidak mau datang karena takut ngantuk, maka mereka cari posisi enak yang di gang situ katanya. Terus masih ada kosong. Karena tempat Ika dan Ibu Manurung, Ibu Ros nggak datang. Padahal semua sudah ada kursinya. Jadi kalau tidak datang ketahuan, tidak datang. Jadi kamu bisa tempatin kedudukan mereka. Mereka enggak ah. Ya, di sini yang biasanya juga ada di dekat yang situ kan, sehingga bisa ngumpet. Ya, tapi tiba-tiba maunya yang di sana, di gang. Jadi di rumah nomor 5 ini kan ada tutup. Nah, terpaksa saya bilang, Sami, ngana duduk di sana Jo. Ngana duduk yang di tengah supaya lihat-lihat sama Dora. Ya, jadi Dora bisa lihat, mereka bisa lihat ngana, supaya mereka tidak bilang, aduh, di sini duduk di sini, enggak kelihatan yang menjadi WL-nya, yang menyembahnya, tapi mereka dilihat Sami di situ. Jadi Sami dipikir situ supaya lihat mereka, oh ngelihat Dwi ya, jadi bisa lihat Dwi dan Abia, oh tempat Dwi didudukin orang karena kemarin Dwi juga tidak datang, atau mungkin ada perayaan atau apa ya. Iya, selamat bagi yang berulang tahun yang merayakan perayaan kemarin sehingga tidak nomor. Nah, saudara, tapi ditanya, kenapa nggak mau duduk? Ini harus dengan duduk. Itu di depan saya kan. Iya, iya. Terus akhirnya ngaku mereka. Iya, supaya kalau ngantuk nggak ketahuan. Tapi kan pengakuan lebih indah kan? Ya, keterbukaan itu lebih indah. Amin. Sebab itu Tuhan memiliki keterbukaan. Kalau boleh, lalu cawan ini ada 2, Anda lihat ya perkataannya ya. Biarlah, ayat 39, cawan ini lalu daripadaku. Biarlah, kata biarlah ya. Iya, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku paksakan, aku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Banyak orang maksakan kehendak dia karena dia lihat, oh di sana bagus, keren tempatnya, gerejanya bagus, oh banyak anak-anak mudanya. Tapi saudara, di sini banyak emak-emaknya, nggak asik. Tetapi kita harus bilang, Thy will be done. Amin. Kalau kita ditempatkan di sini, masa kita mau pilih mama yang mana? Masa mau pilih gembala yang lain? Yang dimana Anda didoakan tiap hari? Siapa yang doain Anda dari belum kawin sampai punya anak, bahkan sampai mau kawinin anak? Emangnya gereja yang sana, yang barokah dan nongol? Kan tidak. Dan kalau mati siapa yang urus? Ya, kalau kawin siapa? Ya kan? Banyak sekali orang nggak mikirin itu. Tetapi ayat ini berkata, Thy will be done, bukan kehendakku. Jadi kalau kita memaksakan kehendak kita, maka kita akan hidup dalam kedagingan. Karena dikatakan roh penurut daging lemah. Iya, memang daging itu suka melihat dengan mata. Bagus dari sana, keren yang di sana. Iya, wah saya ke sana aja. Maka orang yang seperti itu saya ketawa. Tidak, saya bilang jangan, biarkan saja. Terserah dia. Mentok-mentoknya, akhirnya dia pasti kalau Tuhan berbicara di hatinya, dia akan balik dan dia akan lihat bahwa kasih yang Tuhan berikan. Karena setiap orang ada rancangannya. Amin. Yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau semua orang mau melihat dengan kedagingannya, gereja ini pasti sepi. Kenapa? Karena
Bisa saya bikin semangat, bisa. Ya, bisa. Tapi Anda kan bukan polisi yang sekolah yang kemarin saya bikin semangat di sana. Saya di Ambon, kan ternyata ditelepon, "Mam, ini mau undang Mam." Ya, polisi di sana, ya kan, sekolah polisi PNS ya. Apa? Bu Nina yang tahu? Sekolah Polisi Nasional SPN ya, negara. Iya, jadi di sana mereka ternyata mereka cari saya, tapi untunglah saya punya. Jadi bukan rencanaku. Rencana pertama bahwa kami pulang tanggal 29, datang 28 sampai pagi, langsung khotbah sampai malam. Dan khotbah pertama saya, terus kemudian rapat plenum, dan konser doa saya harus pimpin. Jadi itu tidak tidur. Kalau saya di pesawat tuh nggak bisa tidur, saudara ya. Berbahagialah Anda yang bisa tidur di segala tempat. Ayatnya mana? Ya. Nah, saudara, jadi datang belum dia bawa makan, dan kemudian saya harus siap karena yang pertama khotbah harus saya. Karena BPD-nya nggak mau, harus saya yang khotbah. Katanya masa jauh-jauh dari Jakarta datang, terus kita semua dengan khotbah mereka harus yang kerja. Maka saya harus khotbah dengan semangat. Nah, saudara, di akhir malam dengan semangat lagi. Terus besok saya harus khotbah KKR lagi untuk penutupan. Dan saudara, itu tidak tidur-tidur. Tapi kita harus bilang, dai biar. Kita nggak bisa milih. Ternyata pemimpin saya bukan dia bilang 28 datang langsung, besok 29 pulang. 29 masih ada pelayanan sampai siang. Terus ternyata dia berubah sendiri. Jadi saya tidak memaksa. Saya tidak bilang, masa gua baru pertama datang ke Ambon, masa cuma turun minum air Ambon terus pulang. Ya, lihat-lihat dong sedikit. Ternyata Tuhan itu baik ya. Jadi saya hanya ambil contoh ini bahwa kita ada dalam rancangan Tuhan. Ternyata dia berubah, pulangnya tanggal 30. Tetapi rancangan Tuhan dalam hidup saya harus tetap ditetapkan. Karena selesai siang itu sudah heboh, mam. Jadi anak yang Ambon, anak yang di Jakarta tapi orang Ambon pendeta, tapi kemudian anak yang satu yang saya bilang konsultan pajak, mereka tahu saya di sana, langsung telepon kepada kepala sekolah polisi negara itu. Sehingga saudara, saya tidak tahu karena takutnya salah ya, tetapi saya sih tanya mereka, Kapolda, aku sudah mau naik jadi brigjen. Nah saudara, dia telepon saya juga, cari saya dengan rendah hati. Jadi saudara, kehendak saya mau jalankan sore itu, karena waktunya cuma itu. Besok pagi-pagi jam 7 sudah berangkat. Karena saya pengen lihat tuh, mau beli oleh-oleh minyak kayu putih, mau beli oleh-oleh kain apa yang di sana kan ada sulaman ya. Tetapi saya harus kembali kepada dai bil bidah, bukan kehendakku, tapi kehendakku. Karena baru aja dibawa makan habis ibadah, dibawa makan, terus makan rujak di pinggir pantai yang indah. Di sana terkenal rujak Ambon. Ya, tapi kita ada rujak di Moya, rujak Medan, ya Ibu Miss. Ya, nah saudara, luar biasa. Jadi kehendakku tidak harus dijawab Tuhan, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ternyata saya tidak punya waktu. Saya ketua BPD di sana bilang, nggak bisa nih, Ibu Dora harus dibawa pulang karena polisinya menunggu dia. Coba, bukan menunggu untuk dipenjara, bukan, tetapi untuk khotbahin mereka.
Jadi rancangan Tuhan padaku bukan saja milik gereja ini, tapi milik bangsa-bangsa, suku bangsa, di mana-mana saya diundang untuk khotbahin mereka. Dan itu ratusan orang sudah kirim ya. Mereka duduk tegak kayak Buddha gitu, tapi lebih tegak dari Buddha kan. Begini, maaf sekali, duduk di lantai. Ya, kalau tahu duduk di lantai, saya udah pakai celana panjang dan sama-sama duduk di lantai. Nah, tapi saya kan nggak tahu. Nah, saya harus bilang lagi, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Maka saya suruh podiumnya kan tinggi, namanya sekolah polisi negara, tempatnya besar. Jadi saya duduk di bawah. Tidak duduk di bawah, saya suruh turunin. Mimbarnya supaya dekat dengan mereka. Sebelum saya khotbah, saya bilang, saya pengen ketawa dulu ya. Jadi mereka bilang, kenapa Ibu Pendeta ini ngomong bukannya bilang khotbah langsung, saya pengen ketawa dulu. Karena Anda duduknya kaku amat. Iya, tegak amat. Ya kan? Begitu. Wah, terus botak semua. Kepala botak semua. Terus begitu tegak. Saya minta maaf. Saya tidak menghukum Anda. Tapi mari tersenyum dulu. Relax, saya bilang. Relax. Kita mau dengar firman. Relax dong. Saya nggak nakut-nakutin Anda. Baru mereka mulai gitu ya, saudara ya. Terus ya, saya cepat. Terus kemudian tantang mereka doa. Kan mereka maju. Didoakan nangis, saudara. Nangis mungkin. Aduh, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Tuhan. Artinya saya sudah ada di sini dan saya harus tegap-tegap terus dan saya tidak bisa relax karena selalu dapat perintah. Nah, saudara, tapi saya bilang sama mereka, kalau nanti satu waktu sudah dapat senjata, jangan cepat-cepat tembak orang ya. Saya tidak sebut namanya, ya kan. Saya bilang jangan cepat marah. Maka saya ajak mereka tentang nasihat-nasihat. Nah, saudara, mari kita temukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ada lagi yang Anda tahu bahwa siapakah yang saya sudah mengakhiri ini ya, yang di Alkitab kita temukan seorang rasul yang luar biasa. Dan dia, cepat jawab ya, dia bilang bahwa aku tidak punya kehendak dalam hidup, sebab aku ini tawanan roh, bukan penjara roh. Bukan, artinya aku cuma hidup apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan tak teguhkan langkah aku mau kemana, maka aku hanya ngikutin itu. Ayo siapa? Pintar semua ya. Nah, ayatnya di mana? Kalau lama saya kasih bocoran. Ayo. 1, 2, 3, tidak ada. Ya, Kisah Rasul 20. Ya, coba kenceng-kencengin Ruth ya. Iya. Kita lihat Kisah Rasul 20. Sudah. Oh, belum. Sudah. Ayat 2 Kisah Rasul 20 ayat 22. Sudah. Ya, saya mengakhiri dengan cerita dari Paulus. Ternyata ada murid Yesus, Paulus yang dulu teroris. Ya, jadi Paulus ini bunuh-bunuh orang karena dia rasa agamanya yang didapat agama dari pelajaran sekolah Gamaliel, dia rasa dia hebat dan dia rasa bahwa
sehingga dia selalu membunuh orang Kristen. Dia mencari murid-murid Yesus dan membunuh mereka. Satu waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dengan cahaya, yaitu kisah Rasul 9 kalau nggak salah ya, cahaya. Terus kemudian dia berkata, siapakah engkau Allah? Ya, dia nggak mengerti bahwa dia tahu itu Allah, tapi dia tidak tahu namanya siapa. Dan akhirnya Tuhan Yesus tidak bilang, ini aku Yesus, tidak. Tapi dia katakan, mengapa engkau menganiaya aku? Terus dia bilang, siapa kamu? Siapa yang saya aniaya? Ternyata itu adalah murid-murid Yesus, orang Kristen dianiaya seperti yang sedang terjadi di Indonesia, ya kan? Tetapi saudara, Tuhan selamatkan dia dan dia akhirnya berjumpa dengan Tuhan, dan dia matanya jadi buta karena cahaya Tuhan, dan Tuhan mengarahkan dia berjumpa dengan Tuhan dan ditunjukkan kemana-mana. Akhirnya dengan berjumpa dengan Tuhan, dia bilang, saya tidak mau lagi mengikut yang lain. Saya cuma mengikut Yesus dan saya memberi diriku ditawan oleh Roh. Ayo kita baca. Oh, coba dari 20. Ya, kita baca ya supaya kita tahu. 1, 2, 3. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. 1. Aku senantiasa bersaksi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terus, tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Jadi dia menjadi tawanan roh. Iya, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Jadi Tuhan Yesus pun tahu, tetapi Tuhan Yesus kepengen dengan muridnya, dan dia berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi. Nah, inilah orang yang kemudian menyerahkan diri pada kehendak Tuhan, dan terus dia nggak tahu, dia cuma dengar suruh ke sana, dia lakukan. Dan selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa apa? Minum hotel enak, ditraktir makan enak, iya, dikasih duit banyak, ternyata tidak kan? Tetapi apa? Penjara dan sengsara menunggu aku. Dan Yesus mengalami taman Getsemani, dan dia mengalami sengsara di kayu salib hanya untuk menanggung dosa kita. Nah, Paulus harus mengalami bahwa tidak punya kepentingan diri lagi, tidak punya keinginan pribadi, tidak punya kesenangan mau kaya raya, mau disanjung. Dulu dia sudah cukup disanjung dan dia punya semua. Tapi waktu dia berjumpa Yesus, kepuasan dunia itu hilang. Hanya ada kerinduan melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Karena nilainya jauh lebih, kebahagiaan, damai sejahteranya jauh lebih. Walaupun ada sengsara, ada kritikan, ada cemooh, ada macam-macam kesusahan, bahkan dimasukkan ke penjara. Saudara, dan Anda lihat, menunggu. Jadi dia sudah tahu yang menunggu itu penjara dan kesusahan. Terus, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, artinya rancangan tujuan sampai akhir dalam kehendak Tuhan, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih. Saudara, kita bisa lihat doa Tuhan Yesus, dan kita bisa lihat pernyataan Paulus.
dia bilang dikasih amplop sama Ibu Dora? Tidak. Oh, khotbah di polisi kasih amplop? Tidak, saudara. Tapi pulang saya capek banget, saudara. Iya. Karena tidak tidur. Nah, saudara, tapi hati damai sejahtera, ada kebahagiaan dan ada sukacita. Kenapa? Kita ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Kita ada di dalam kehendak Tuhan. Sebab itu dail bidan, apa namanya tadi yang saya baca bahasa fiat voluntas tua, artinya ya dalam sukacita Anda menerima kehendak Tuhan. Enggak rasa tertekan, wah apa itu, bosan tuh di gereja modern. Ya kalau kehendak Anda di situ, jadilah Allah Tuhan di situ. Amin. Dan pakailah anak-anak kita dibimbing menjadi penerus-penerus, sehingga gereja ini ada regenerasi, bukan degenerasi, regenerasi. Sehingga kita akan lihat adalah orang-orang yang akan berjuang untuk memenangkan jiwa di dalam pelayanan ini. Nah, kita bisa bilang thy will be done, cuma 4 kata. Jadilah kehendak. Fiat voluntas tua. Dia bilang bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Iya. Jadi kita harus meneruskan, kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus membutuhkan 12 murid, generasi penerus, dan kemudian dia bilang pergi ke seluruh bumi, jadikan seluruh bangsa murid, sehingga generasi penerus Tuhan Yesus bisa terjadi. Gereja bisa memenangkan jiwa sebanyak mungkin dari Tuhan. Ada satu ayat lagi Anda tebak. Tuhan Yesus, Paulus berkeinginan untuk melayani kemana? Ya, 100 nanti kuenya boleh dapat 2. Ya. Dia pengen ke Asia yang namanya Misia. Ya, ini ada Asia di sini. Karena Ruth katanya sudah terlalu banyak nama Ruth, jadi panggil saja saya Asia. Siapa yang mau nama Eropa? Ya. Siapa yang mau nama Amerika? Yang Asia sudah punya kita di sini ya. Nah, saudara, maka dia berjumpa dengan siapa? Coba. Iya, suara siapa? Roh Yesus. Salah Roh Kudus. Ini Roh Yesus. Kurangin 1 kuenya dia dapat sedikit. Tidak ditambahin, Pak, ditambahin karena ya aktif itu lebih indah, ya kan? Yang salah jawab saja, karena aktif itu artinya kita punya komunitas atau kita berkomunikasi. Amin. Maka di situ ya ayatnya Rut, karena Rut bagian ayat. Coba ayatnya ada di mana? Yo. Pasti Kisah Rasul. Ya. Sudah dapat? Ayo. Tadi Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 16 ayat 6. Kisah Rasul 16 ayat 6. Ya, kuenya dapat lagi dia 2. Ya, karena 1 orang dapat 1, tapi kalau jawab dapat 2. Ya. Mari baca. Benar. Sudah ada? Ya, baca.
dan Galatia. Mau mereka ya kan? Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Oh, bukan Roh Yesus ya? Hah? Oh, ayat 7 ya. Nah ini jadi orang menerima Roh Kudus sebenarnya itu adalah Roh Yesus juga. Jadi Roh Kudus, Roh Yesus. Jadi jangan orang bilang, wah di kitab mereka Roh Kudus, bukan Roh Yesus. Ternyata Roh Kudus dia bisa dilahirkan dari Roh Kudus Allah. Dan ternyata Roh itu adalah Rohnya Yesus. Nah kita lihat mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi kehendak mereka pengennya ke Asia. Ternyata Tuhan bilang enggak, ada tempat yang sedang menunggu kamu. Terus ayat 7. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk. Mereka sudah sampai mereka maksa juga ya ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi Yesus dia memiliki roh yang taat pada Bapa di surga. Maka Roh Yesus pun menyertai kita. Jadi kalau kita tidak disuruh, nggak ada damai. Tapi kalau kita disuruh, kita lihat Tuhan menyediakan semuanya. Amin. Jadi saya kasih contoh itu. Saya tidak tahu ternyata saya punya ketua bilang, ya kita nggak jadi pulang tanggal 29 karena saya takut kongresnya dalam pemilihan pleno itu, pemilihan departemen wanita dan Korda itu bisa tertunda, bisa lama, kita bisa tidak nyampe di bandara, pesawat bisa. Dan kemudian dia mengambil keputusan sendiri yang saya nggak tahu, ya kan, bahwa tanggal 30 saja kita pulang, Ibu Dora. Saya nggak tahu, setelah itu baru saya tahu. Nah saudara, ternyata saudara, Tuhan sudah tahu sebelumnya. Karena ternyata jam yang kosong itu saya tidak dikasih jalan-jalan lihat beli oleh-oleh. Ternyata saya pergi pelayanan di sekolah polisi negara itu. Nah saya bersyukur pada Tuhan, akhirnya ibu-ibu Korda dan ibu ketua saya, mereka senang banget bisa datang ke situ. Jadi semua anugerah Tuhan. Karena tidak seluruh orang-orang bisa ke situ, saudara. Jadi bukan sembarangan karena dia sekda. Jadi tidak semua. Jadi cuma kita yang diutus. Sehingga mereka, Bu, boleh nggak kami ikut? Saya bilang boleh. Iya, Ibu bilang dulu. Saya bilang saya sudah bilang kepada ketuanya, pemimpinnya, ya sekdanya, sudah saya bilang, dan dia bilang boleh Bu. Jadi mereka senang banget dia ikut, dan ternyata itu ada rencana Tuhan. Karena nanti mereka maju ke depan ratusan itu, siapa yang mau doa? Saya sendiri bisa sampai selesai tengah malam, maka mereka bantu untuk menumpahkan tangan. Nah saudara, begitu luar biasa Tuhan. Jadi mari kita melihat bahwa suara Tuhan akan menyertai kita, dan kita tidak bisa memaksa kehendak kita, dan biarlah kehendak Tuhan saja. Jadi apapun masalah Anda sekarang, pergumulan Anda, jadilah seperti doa Yesus, tapi bukan kehendak